حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laharatin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaj wa zuriyatihi wa jami'al anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wasyuhada was solihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din min masyarikil ardi magharibiha bi barriha wa bahriha wa ila arwahi jami' ahli al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan arwah abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinahumul jannah wa ila ruhi muallifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahala fahmi syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulumihi bid-daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabbu ilallahi ta'ala min syabin taibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu, ahabbu, yaitulah yang sangat dicintai ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala, min syabin taibin, daripada seorang pemuda yang bertobat. Jadi pemuda masih muda sudah bertobat, itu adalah hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dari muda, dari gini-gini nih sudah taubat, artinya sudah memilih jalan kepada jalan ridha Allah, menjauhi jalan yang menyesatkan, yang dimurkai oleh Allah. Taibun adalah orang yang kembali ke jalan Allah. Au sabbatin taibatin, atau pemudi yang bertobat. Jadi baik pemuda maupun pemudi yang dari muda sudah bertobat, kembali memilih jalan Allah, maka yaitu mereka itu hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah Ta'ala min syaikhin muqimin ay musirrin ala ma'asihi. Wa ma min syai'in, dan tidak ada dari sesuatu, abghadu ilallah ta'ala, yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala, min syaikhin muqimin, daripada seorang tua yang masih tetap, ay musirrin, selalu, ala ma'asihi, di atas perbuatan maksiatnya. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah adalah pemuda, masih muda maupun pemudi, ya, yang sudah bertobat ke jalan Allah, sudah kembali ke jalan Allah. Nih kayak gini nih, ya. Masih muda-muda, sudah memilih jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hamba-hamba Allah yang sangat dicintai. Dan siapa yang paling dibenci oleh Allah, hambanya, adalah orang tua. Orang tua yang mukimin, yang masih tetap selalu belum bertobat, ala ma'asihi, di atas perbuatan maksiatnya. Ya, udah tua-tua, udah bau tanah, tapi masih doyan maksiat, belum juga kembali ke jalan Allah. Ini adalah orang tua yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang tua di sini lagi menuju jalan ridha Allah, ya, lagi kembali ke jalan Allah, dan memang sudah menjauhi diri kita daripada yang dimurkai Allah. Au syaikhatin kaza, atau nenek-nenek juga sama, dan nenek-nenek masih doyan maksiat. Udah tua masih doyan maksiat, laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki udah tua-tua masih belum mau sholat, apalagi kadang-kadang jawabannya menyesatkan. Apa dia bilang? Lu juga yang muda yang pada sholat belum tentu masuk surga, gitu dia bilang, ya. Lu juga yang sholat belum tentu masuk surga. Berarti apa? Dia sudah menyiapkan diri masuk ke neraka. Nauzubillah min, kita akan menyesatkan. Sekarang yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi di situ yang nggak sholat sudah berarti mencalonkan diri untuk masuk ke neraka. Nauzubillah min, itu menyesatkan, itu jawaban itu, ya. Waqala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in khailatun
Wa khailatuz dzunubi at-taubah. Bagi tiap-tiap sesuatu itu mempunyai tipu daya, maksudnya siasat. Wa khailatuz dzunub at-taubah. Maka siasat atau solusi daripada dosa-dosa itu adalah dengan taubat. Dapat menghapus daripada dosa-dosa kita semuanya. Dengan kita bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di antara kita yang pernah berbuat dosa, banyak dosanya, jangan putus asa. Ya, gua matong neraka gua mah. Dari muda enggak sembahyang, enggak apa. Ya. Enggak sembahyang enggak apa? Enggak sembahyang enggak apa. Terus sekarang gimana? Gua aduh telanjur gua mah. Jangan telanjur. Ya. Jangan sudah mencalonkan diri aja ke neraka, jangan. Jangan putus asa, masih ada hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Selagi masih ada nyawa, ada napas, masih hidup, ada jalan keluar, maka ada masih untuk kita bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Anasun, dan telah berkata Imam Anas, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka biar bertanya laki-laki itu kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aznabtu zamban, bahwasanya aku telah berbuat dosa dari sebuah dosa yang sangat besar. Qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idan taksuru dzunubi, tapi banyak banget saya punya dosa. Dosa saya banyak banget ya Rasul. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afullahi aksaru min dzunubik. Ampunan Allah adalah lebih banyak daripada dosa-dosamu, lebih luas. Ya. Ini yang kecil-kecil, lihat ya, lihat kitabnya, ya, baca kitab semuanya. Kelihatan? Kelihatan ya, baca semuanya. Ini bacaan sangat mudah. Mega cetakannya juga agak longgar ya. Ajar baca anak-anak. Afullahi aksaru min dunubik. Ampunan Allah lebih banyak daripada dosa-dosamu. Meskipun sebanyak apa kamu ngaku punya dosa. Masya Allah. Ya. Apapun kita punya dosa, seberat apapun dosa kita, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Berdoa kepada Allah, Allah ya Tuhan kami, ampunanmu adalah lebih luas daripada dosaku, daripada dosa kita. Doanya tuh Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, bahwasanya ampunanmu adalah lebih luas daripada dosa-dosa kami. Itu laki-laki mengaku banyak punya dosa. Yang mana tadi ya? Saya baca nih, lompat nih.
lain-lain, salah ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yajnabu dzamba, bahwasanya ada seorang hamba Allah masuk ke dalam berbuat dosa dengan suatu dosa, namun fayudhiluhul jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Faqalu, maka bertanya para sahabat, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya, wa kaifa yudhiluhul jannah, dan bagaimana Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga? Qala, maka Rasul menjawab, yakunu al-jambu, ya, menjadi dosanya itu nasaba ainaihi, mengangkat kedua belah matanya, yastaghfiru minhu, dia istighfar kepada Allah dari dosanya, wayandamu, dan dia menyesal alaihi, atasnya, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Zakara dzalika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menuturkan yang demikian itu oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Begitulah, kalau kita masih ada punya kemauan untuk bertobat di jalan Allah, maka Allah akan memberikan ampunan dosa-dosa kita semuanya, bahkan akan memasukkan kita ke dalam surganya dengan mudah. Sebab neraka dan surga itu punya Allah. Bagaimana Allah? Kita mau dimasukkan ke neraka juga nggak rugi bagi Allah. Semuanya masuk neraka, nggak rugi. Luas neraka itu, ya, nggak bakalan sempit di neraka. Walaupun sekolong langit manusia semuanya berdurhaka kepada Allah, masuk ke dalam neraka, Allah nggak rugi dan nggak susah-susah. Begitu juga untuk masukkan ke dalam surga dengan mudahnya. Dia yang punya surga dan neraka, ya, dengan mudahnya. Apalagi kalau sudah dia janji semacam ini, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kalau hamba sudah kembali ke jalan Allah, sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan bertobat, yang dulunya malas dia ibadah, sekarang rajin. Yang dulunya dia nggak mau sholat, sekarang sholat. Yang dulunya marah-marah mulu di rumah tangganya, sekarang damai, tenang rumah tangganya. Dulu durhaka sama orang tua, rajin menuntut kepada orang tua, sekarang enggak, malah dia memikirkan bagaimana cara kita untuk menuntut ridho orang tua. Ya, dia lagi menuntut kepada orang tua. Itu adalah perbuatan maksiat, ya. Apalagi kita membentak-bentak orang tua, nauzubillah min dzalik. Harus kita cium tangan, harus cium, kalau perlu cium kakinya tuh orang tua, ya. Bagaimana kita supaya mendapatkan ridho dari orang tua kita, sampai orang tua kita memaafkan kepada kita. Jangan sampai orang tua kita sudah kembali kepada Allah tapi belum ada ucapan kita minta maaf dari segala dosa yang pernah kita lakukan, ya. Kalau masih punya orang tua, mohon maaf pada orang tua, ya. Nanti ridha Allah akan kita dapatin. Begitu juga kepada Allah sekarang nih. Dengan apa tadi? Dengan mencucurkan air mata, sedih mengingat dosa yang begitu banyak yang membuat dia masuk ke neraka. Inilah yang harus minta maaf kepada Allah. Dosa-dosa dia begitu banyak. Ya Rabbi, ya Tuhan kami, bagaimana kami akan membalasnya? Nggak mungkin. Umur sekarang udah sekian puluh tahun, sedangkan kami nggak ibadah padamu sudah sekian puluh tahun. Bagaimana cara membalasnya? Bagaimana cara untuk kembalinya? Itu gampang sekali. Terutama hati kita, ya, yang membuat air mata kita, ya, membuat air mata kita mengalir dari mata kita. Itu membuat derasnya dosa-dosa akan musnah, akan lumer. Apa itu lumer? Cair, ya, akan cair sebagaimana cairnya air mata.
dosa kita semuanya akan cair. Bahkan air mata yang kita keluarkan karena ingat dengan dosa, mengharapkan ampunan Allah, akan menjadi pemadam api neraka. Ya, air mata yang kita keluarkan akan menjadi pemadam api neraka. Kalau api kan perlu ada pemadamnya tuh, bisa mati. Bagaimana rumah kebakaran? Wah, datang mobil pemadam untuk memusnahkan, mematikan itu api-api yang begitu besar. Dosa yang begitu besar dipadamkan oleh air mata kita. Di mana kita sedih di hadapan Allah, merindukan ampunan Allah, sampai air mata kita membasahi pipi. Bahkan kita terseduh-seduh dengan sendirian di malam hari, apalagi air mata mengalir, ingat dengan dosa-dosa kita yang menyebabkan kita nggak bakalan masuk surga. Nggak pantas kita masuk surga. Ilahi lastulil firdausi a'la wal aku ala naril jahimi. Ingat dengan dosa-dosa kita. Dosa kepada siapa aja, air mata kita sampai keluar, maka disitulah Allah akan ngampuni dosa-dosa kita semuanya. Namun bila mana kita memang banyak urusan kita bersangkutan pada Allah, kembali kepada Allah. Kalau memang urusan kita kepada sesama manusia, kembali kepada manusia. Pernah menjolimi seseorang, datangi dia, minta maaf. Pada orang tua, kepada saudara, kepada siapa, suami istri, ya, minta maaf sampai diredoi oleh dia. Yang penting kita kewajiban minta maaf. Dia nggak maafkan, udah. Yang penting kita sudah minta maaf. Soal memaafkan adalah hak dia. Ya, dia mau maafkan adalah bagus, dia nggak maafkan, kita kewajiban kita sudah kita tunda. Nanti Allah yang akan memaafkan bila mana memang kewajiban kita sudah laksanakan. Nah, maka sebaik-baik orang adalah menjadi pemaaf. Tandanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang yang bertakwa, beriman pada Allah nggak memaafkan pada seorang, nggak ada, nggak boleh. Tidak ada bukti dia orang sebagai orang yang bertakwa kalau masih ada jiwanya tidak mau memaafkan kepada orang lain. Orang bertakwa itu pandai memaafkan orang lain yang berdosa pada dia. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Ya. Ini tentang dosa-dosa yang menjadi berat kadang-kadang kita, ya, untuk membicarakan dosa itu betapa banyak sekali. Apalagi kalau kita lihat bagaimana zaman Rasulullah, bagaimana zaman para sahabat, bagaimana zaman dahulu, ya. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya ada orang yang berdosa kepada Allah, ngaku sudah banyak dosanya. Kerjaan dia sudah sampai membunuh kepada 99 orang. Membunuh, menjadi penyamun, perampok. Ya, membunuh, dosanya luar biasa. Datang mengadu dia kepada seorang rahib untuk bertobat, bagaimana caranya. Waduh, ini tidak ada maaf, besar sekali dosanya. Langsung rahib ditebas lagi, 100 tuh dia bunuh. Rahib kurang bijak lagi menjawabnya. Ya, dia tebas lagi lehernya tuh orang. Mati lagi satu. Jadi berapa tuh pembunuh? 100. Masya Allah. Dia cari lagi kemana jalan. Jalan ke seorang ustadz, seorang ulama, ya. Gampang. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Apalagi kamu berusaha pada Allah, sangat mudah. Ya, kamu kembali ke jalan Allah. Gimana? Jangan kamu kembali ke kampungmu lagi. Jangan kamu pulang ke kampungmu lagi. Sebab kampungmu itu udah kamu cemar udah di sana. Kamu udah cemar dan di sana tuh udah susah kamu untuk melakukan tobat. Bagaimana caranya? Cari suatu kampung di mana orang-orang ahli ibadat banyak di sana. Kamu nanti akan ikuti banyak orang ibadah di sana. Oh begitu? Iya. Berangkatlah dia untuk menuju ampunan Allah. Kembali ke jalan Allah. 100 orang pernah dia bunuh. Ya, subhanallah. Lengkap 100 tuh. Sebab apa? Yang menjawab kurang bijaksana. Nah ini dia terima kasih kepada Pak Ustadz. Berangkatlah dia di tengah jalan.
Akhirnya kecapean, datanglah ajal. Belum sempat dia kodok sholatnya, belum sempat lagi dia kodok puasanya, belum lagi sempat membayar utangnya, belum sempat ibadah. Baru jalan beberapa kilo, padahal tujuan jauh di sana. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, maka pada saat itu datanglah ajal. Dia di situ. Ya, datang ajalnya di situ, belum pernah ibadah, dosanya begitu banyak. Ada 2 malaikat rahmat. 2 malaikat, yang satu bilang ini orang mesti diazab. Sebab apa? Dosanya begitu banyak. Dia akan menuju suatu tempat, dia belum berbuat apa-apa. Maka malaikat yang satu bilang dia harus masuk surga. Sebab apa? Dia ini adalah, walaupun dosanya sebanyak apapun, dia harus berangkat menuju ke tempat yang baik untuk kembali ke jalan Allah. Oh, kalau gitu gimana? Kita ukur aja. Kita ukur mana dekat nih antara tempat yang dituju oleh dia untuk ibadah, untuk bertobat pada Allah, dan tempat yang ditinggalkan. Ukur aja. Maka diperkerat oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini. Ya, diperkerat, waktu diukur adalah lebih dekat ke tempat untuk bertobat kepada Allah, satu kampung itu, daripada yang dia tinggalkan. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, membela kepada orang yang akan bertobat ke jalan Allah, sampai-sampai Allah lebih dekatkan ukuran itu kepada tempat yang dituju kepada dia untuk bertobat. Ya, katakan di sebuah pesantren atau sebuah majelis, sebuah ulama, ya, lebih dekat ke sana daripada kampungnya di mana dia tempat maksiat banyak. Oleh karena itu rahmat Allah bagi orang yang niat hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ampunan Allah adalah sangat mudah kepada siapapun yang akan mohon ampun kepada Allah. Wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Barang siapa berbuat dosa atau menjolim terhadap dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, maka dia akan berjumpa dengan Allah nanti dalam keadaan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang padanya. Ya. Anak-anakku sekalian, apalagi nih ya, Anda nih dari muda udah termasuk orang syabun nasyafi ibadatillah, pemuda-pemuda yang tumbuh ibadah pada Allah sejak mudanya terus sampai tua, nggak ngalamin lagi maksiat-maksiat. Sebab yang pantas untuk menjadi calon-calon penghuni surga Anda ini semuanya, termasuk orang tua yang di sini juga ya. Mudah-mudahan, sebab kita senantiasa mengajak kepada Allah, pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kitab-kitab ini senantiasa membawa kita, kapan lagi kita berusaha duduk-duduk di majelis ini. Allah sangat sayang kepada kita, mengirim malaikatnya di sini, tebarkan tuh sayap yang ditebarkan untuk menjadi hamparan yang didudukin oleh orang-orang yang menuntut ilmu, sambil malaikat itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa. Banyak keuntungan-keuntungan yang kita dapat. Waqala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in dawaun, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada obatnya. Wa dawa'uz dzunub at-taubah, obatnya daripada dosa-dosa kita adalah taubat. Wa qala Anas, dan telah berkata Imam Anas, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ajnabtu jamban, saya punya dosa yang sangat besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfirillah, cukup
mohon ampunlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Qala, menjawab laki-laki itu, inni atubu, inni atubu summa a'udu. Saya ini taubat ya Rasul. Ya, sudah taubat, sudah istighfar, cuman saya balik lagi berbuat itu. Habis taubat buat lagi, kembali lagi dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullama ajdabta fatub. Jadi manakala kamu berbuat dosa, cepat-cepat bertobat pada Allah. Hatta yakuna syaitan huwal hasiru, sehingga setan jadilah sebagai makhluk yang sangat merugi. Karena apa? Dia menggoda seorang laki-laki berbuat dosa, berhasil dosanya, cuman buru-buru tobat tuh. Wah, begitu dia tobat, rugilah setan. Ya, maka menjawab, maka laki-laki itu berkata, ya Nabi Allah, ijan tak suruh ya Rasulullah, tapi banyak banget saya punya dosa, junubi, dosa-dosaku itu. Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afullahi aksar, ampunan Allah adalah lebih banyak min zunubika, daripada dosa-dosamu. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, at-taubatu tuhdimul haubah. Taubat itu adalah dapat membinasakan dosa-dosa. Bipatil ha'i, dengan dipatahkan hak muhmalah. Haubah apa artinya? Ayil khoti'ah, itu dosa-dosa kecil. Wa fi lafjin, di dalam satu lafaz, al-hubu, dibaca hub, bidomil ha'i, dengan doma haknya. Apa itu? Al-ismu, dosa yang agak besar. Ya. Waruya, dan diriwayatkan anil Hasan radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Rasulullah bersabda, lau akhta'a ahadukum hatta yamla'a ma bainas samai wal ard summa taballahu alaihi. Lau akhta'a ahadukum, jika berbuat dosa salah satu di antaramu, salah satu di antaramu berbuat dosa, ya, dosa bertumpuk-tumpuk, berkali-kali dia berbuat dosa, hatta yamla, sehingga memenuhi itu dosanya itu, ma bainas samai wal ar, ruangan di antara langit dan bumi penuh dengan dosa-dosamu. Summa taba, kemudian orang itu bertobat, kembali ke jalan Allah, dia jauhkan maksiat itu, taballahu alaihi, niscaya Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Subhanallah, begitulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita dianjurkan, biasakan kita sholat sunat taubat, tiap malam cukup 2 rakaat sholat sunat taubat. Ya, 2 rakaat aja kita lakukan, dan kita baca pada surah rakaat pertama, ya, setelah Fatihah, ya, yaitu salah satu ayat yang berbunyi apa itu, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunub illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum
zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu rakaat pertama. Ya. Itu lanjutan dari wasari'u ila maghfiratin mir rabbihim. Ya, lanjutan daripada itu. Kemudian rakaat yang kedua cuma satu ayat aja. Seperti tadi yang Nabi sampaikan. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Ya. Itu pada rakaat yang kedua dibaca ini. Ya. Jadi dicari dah ayatnya itu di mana, ya, di surah apa, dicari. Ya, ini PR buat kamu ya. Mudah-mudahan itu menjadi sholat sunat taubat kita yang kita lakukan di waktu malam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan apalagi kita merasa banyak dosa. Yang nggak punya dosa juga, Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Tapi nggak kurang dari 100 kali istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita setiap habis sholat istighfar. Kalau istighfarnya orang awam adalah dari berbuat dosa yang dia lakukan, ya, yang dia lakukan dengan zohir. Tetapi kalau orang khawas, orang-orang kelompok istimewa, itu dosanya adalah dari kelalaian dia. Mohon ampun kepada Allah dari kelalaian dia yang lepas zikir. Kan nanti kita harus zikir terus nih, ya, harus zikir juga dengan anak tiba-tiba lupa gitu, lupa zikir gitu, ya, maka itu dosa, itu suatu dosa. Salat yang harus khusyuk dari awal sampai akhir, tapi banyak nggak khusyuknya, nggak khusyuknya itu dosa buat mereka. Maka itulah istighfarnya dari itu. Sesudah salat istighfar tuh, istighfar dari apa? Dari salat tadi nggak khusyuk kita. Ada berapa kalimat cuman yang khusyuk, ya sesudah itu banyak kan yang nggak khusyuk. Istighfar kepada Allah dari itu, ya, jangan sampai tinggalkan istighfar habis sholat. Sehingga ujungnya pada rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir, berdoa kita kepada Allah, semoga Allah maafkan dosa-dosa kita. Tadi ini sholatnya kurang khusyuk, yang kurang khusyuk coba tolong ditutupkan dosa-dosa itu, ya Allah maafkan kami dan tolong terimalah daripada salat kami ini. Itu pada sujud yang terakhir. Hati kita harus minta ke situ. Maka agak pajangan tuh sujud yang terakhir. Ya, sesudah mohon pada Allah supaya diterima salat kita, barulah kita bangun. Nah, begitu bangun kita baca lagi apa? Pada tasyahud akhir doanya. Walaupun itu sunnah membaca doa tasyahud akhir, ya, doanya bukan tasahudnya. Tasahudnya kan dan salawat itu wajib, rukun daripada tasahud. Tapi doa yang terakhir sunnah. Ini kadang-kadang banyak kita abaikan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam, atau azabi jahannam wa min azabil qabri, ada juga gitu. Min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid wa minal maghribi wal ma'sam. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma saraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru. Ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Baru selesai itu tasawuf akhir. Apalagi jadi imam nih, santri-santri baca itu doa tasawuf akhir. Jangan kita baru baca coba sholawat udah salam, waduh kapan bacanya ini ya. Coba jadi imam tuh harus baca doa tasawuf akhir ini. Sebab si imam ini lebih bertanggung jawab untuk kesahannya sholatnya jamaah ini. Jangan sampai imamnya sholatnya sembarangan. Jadi imam tuh harus sholat lebih bagus dan usahakan bacaan yang bagus, bacaan yang benar,
sunnah-sunnahnya lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tanggung jawab untuk keabsahan sholat orang semasjid ini. Mudah-mudahan semakin memperbaiki kita daripada sholat-sholat kita. Sebab banyak yang datang ke masjid, sebab merasa sholatnya kurang tapi beres, berjemaah aja. Supaya walaupun kurang tapi beres sholat kita, kalau imamnya diterima kan kita ikut diterima juga. Nah, itu keuntungan sholat berjemaah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah pada kita semuanya. Dan semoga apa yang kita lakukan, banyak kesalahan, kehilapan, semoga Allah ampuni semuanya. Dengan duduk kita di majelis ini, insya Allah Allah akan melimpahkan maghfirahnya pada kita semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi. Salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya hitam wa ala lalil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami urbi wal ajab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal ladza asrafna wa tub alaina tauba taghsilu kulla khawba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sahilil khillani wa kulli ji mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma. Amin ya rabbi asma. Fadla wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nuzza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas sisuhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat 2 rakaat. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nuri Muhammad